Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Hari ini di hari berkualitas hari Jumat 26 Juni 2020 agenda terakhir kita ada radio analis ya. Kita hari ini akan membahas time management yang akan diisi oleh Mbak Muti. Oke, kepada Mbak Muti dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nurul. Wah, bentar. Udah kelihatan ya? Kelihatan Mbak, kelihatan. Udah, Mut, kelihatan. Oke, jadi pada agenda radio analis kali ini saya akan share tentang time management. Judulnya management. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, apa itu time management? Time management atau manajemen waktu adalah suatu usaha untuk pemanfaatan secara efektif bagian-bagian dari waktu untuk melakukan aktivitas tertentu. Jadi waktu ini merupakan salah satu sumber daya yang harus dapat dikelola. Maaf. Oke. Jadi waktu ini juga merupakan salah satu sumber daya yang harus dapat dikelola dengan baik oleh individu agar seorang individu atau organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk sifat waktu sendiri itu waktu tidak dapat diulang. Jadi misal sudah melewati kemarin hari Kamis, sudah melakukan apa saja ya itu sudah berlalu gitu, nggak bisa diulang lagi. Kemudian tidak dapat dijalankan sesuai keinginan sendiri. Misal ada waktu untuk bekerja, inginnya waktu bekerja itu bisa, misal sehari 24 jam, itu bisa nambah 1 jam gitu, nggak bisa. Jadi waktu itu terus berjalan, begitu seterusnya. Kemudian waktu itu melenakan. Nah, melenakan itu, contohnya misal kita melakukan sesuatu yang kita sukai atau kita sedang sibuk dengan suatu pekerjaan. Nah, di situ kita kadang tidak sadar waktu sudah berjalan berapa lama. Jadi kalau tidak memperhatikan waktu, kadang bisa melenakan seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian apa tujuan dari time management sendiri? Pertama, tujuan dari time management yaitu mengatur, merencanakan, menjadwalkan pekerjaan, tugas, maupun kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memberikan hasil yang maksimal, efektif, dan efisien jika pelaksanaannya sungguh-sungguh. Jadi percuma gitu, misal sudah meluangkan waktu atau mengatur waktu sedemikian rupa, tetapi dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya tidak efektif. Kemudian yang ketiga yaitu membantu individu atau suatu organisasi dalam menentukan prioritas. Nah, ini juga membantu di misalnya dalam suatu proyek itu menentukan tas-tas mana yang prioritas, kemudian dalam 1 minggu itu bagaimana mengatur prioritas dan seterusnya gitu.
Oke. Selanjutnya manfaat dari time management itu pertama meningkatkan produktivitas kerja. Jadi memfokuskan perhatian dengan sepenuhnya untuk mencapai keberhasilan atas pekerjaan tersebut. Misalnya ada waktu tertentu kemudian dan ada beberapa tugas. Nah, tugas yang harus didahulukan ya tadi itu tugas yang atau kerja yang prioritas. Kemudian memperbaiki hubungan masing-masing individu. Ini bisa juga dalam perusahaan, suatu perusahaan akan berjalan dengan harmonis, kemudian memiliki semangat kerja dan kebersamaan yang tinggi. Kemudian hubungan baik akan terbentuk antar timnya. Gitu. Dikarenakan masing-masing individu itu sudah dapat memanfaatkan time management. Kemudian meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Ini terkait juga berhubungan juga dengan produktivitas kerja tadi. Meningkatnya suatu kinerja berarti semakin banyak pekerjaan yang terselesaikan. Nah, karena pekerjaan tersebut terselesaikan dengan baik, maka kepuasan dalam bekerja semakin meningkat. Kemudian, time management juga dapat menghindarkan dari kecemasan. Karena manajemen waktu yang baik dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan dalam bekerja. Jadi pengelolaan informasi atau pengaturan waktu kerja dapat dilakukan dengan jernih, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik. Jadi misal pengaturan waktunya tadi sudah baik, jadi tidak ada yang terburu-buru atau yang terlalu mendesak gitu. Kemudian produktivitas yang lebih sehat. Nah, tingkat kecemasan dan ketegangan kerja tadi akan berkurang karena time management yang baik, kemudian bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja semakin meningkat sehingga produktivitas sendiri itu jadi lebih sehat. Oke. Nah, ini ada 7 prinsip creative time management dari Jan Yeager. Oke. Dalam bukunya yang berjudul sama, itu disebutkan ada 7 prinsip manajemen waktu. Yang pertama, be active, not just reactive. Itu maksudnya aktif dalam mengembangkan kepekaan pribadi terhadap waktu. Jadi membuat keputusan-keputusan aktif tentang bagaimana kita menghabiskan waktu. Kemudian menentukan apa saja yang penting dan mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan. Kemudian yang kedua itu ada menentukan goals atau tujuan yang spesifik. Jadi misal punya tujuan itu harus spesifik, bisa pakai metode SMART itu ya. SMART itu ada spesifik, tujuan itu harus spesifik, kemudian measurable atau dapat diukur, lalu achievable dan realistic. Goal yang kita set itu masih realistis dan dapat dicapai. Kemudian dalam menentukan goals
goals itu harus ada batas waktunya. Untuk contohnya sendiri, misalnya, misal kita punya tujuan menabung itu, nah tujuan menabung, lebih spesifik lagi menabung jumlahnya berapa dalam waktu berapa lama gitu. Contohnya, kita akan membeli sesuatu, membeli laptop misal, butuh uangnya 12 juta. Biar pas kalau setahun itu kan bisa dibagi-bagi gitu. 12 juta nabung selama setahun, jadi satu bulan itu 1 juta gitu. Itu udah spesifik, kemudian bisa diukur. Jadi misal kita udah di bulan ketiga, nah target yang bulan ketiga yang sebulan 1 juta itu sudah tercapai atau belum. Kemudian realistik tadi, misal kita punya pemasukan berapa, kemudian untuk ditabung sebesar itu masih realistis dan bisa dicapai atau tidak. Kemudian tadi ada batas waktunya itu, tujuan tadi kan 1 tahun, nah itu ada batas waktu yang jelas. Kemudian nomor 3 itu ada prioritize action, yaitu menentukan prioritas dalam tindakan. Nah, dalam manajemen waktu ini juga kita harus bisa memilih atau menentukan prioritas dalam satu tindakan. Yang berarti kita bisa menciptakan sebuah rencana dalam melaksanakan sesuatu, menciptakan sasaran khusus untuk setiap harinya, setiap jam juga mungkin. Lalu menyelesaikan setiap tugas satu sebelum memulai dengan tugas berikutnya. Nah, ini juga akan membantu mengulangi gejala, misal hari ini saya mengerjakan tugas banyak sekali, beberapa tugas sekaligus. Karena tadi menyelesaikan satu tugas dulu sebelum memulai tugas yang lain. Kemudian selanjutnya ada nomor 4, keep your focus, artinya kita berfokus pada tujuan yang kita sudah atur tadi. Jadi maksimalkan produktivitas dengan konsentrasi pada satu fokus utama dan mengerjakan goals itu satu-satu dengan kemampuan maksimal. Oke, kemudian nomor 5 itu ada create realistic deadlines, membuat deadline yang realistis. Ini bisa realistis di sini bisa berdasarkan research atau pengalaman yang sebelum-sebelumnya dalam menentukan deadline dan mengerjakan sesuatu. Nomor 6 itu do it now, artinya kerjakan sekarang dan tidak ditunda-tunda. Poin terakhir ini balance your life, artinya menyeimbangkan hidup. Karena kita ini manusia dan manusia bukan robot, nggak bisa butuh istirahat gitu maksudnya. Jadi kita perlu untuk menciptakan waktu untuk diri sendiri dan orang-orang sekitarnya, bisa juga. Contohnya keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, manajemen waktu kan tidak hanya diterapkan dalam kerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, beraktivitas, mengisi waktu luang. Gitu. Oke, ini penjelasan atau penjabaran dari poin nomor 6 ini. Do it now ini dalam bukunya John Yeager sendiri ada singkatannya D, yaitu divide artinya membagi. Jika ada satu tugas besar atau satu goals yang besar itu, kita bisa membagi-baginya menjadi tugas-tugas yang kecil, menjadi goals yang kecil. Misal tadi contohnya menabung, itu goals yang besar kan menabung atau mengumpulkan uang 12 juta dalam setahun. Nah, dibagi ini
menjadi goals kecil-kecil dalam per bulannya gitu. Nah, goals kecil-kecil tadi menabung 1 juta per bulan. Nah, itu kan lebih enak gitu. Lalu yang kedua itu ada itu organize, mengatur. Jadi mengatur segala sesuatunya, atur sumber dayanya, atur apa-apa yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, kemudian atur bagaimana akan melakukan suatu pekerjaan. Ada ignore itu mengabaikan, jadi misal kita sedang mengerjakan sesuatu, sebisa mungkin mengabaikan segala gangguan-gangguan yang bisa mengalihkan perhatian. Misal kita sedang bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Itu biasanya ada gangguan-gangguan, misalnya buka sosmed, jadi megang HP gitu, bisa buka sosmed, itu bisa dihindarkan. Atau ada chat masuk, itu bisa di silent dulu HP-nya gitu. Nanti dibukanya pas jam istirahat atau udah selesai bekerja. Selanjutnya, take itu mengambil, yang diambil adalah kesempatan. Jadi misal ada kesempatan, itu ambillah, jangan sia-siakan gitu. Now itu berarti tidak menunda-nunda, mengerjakan sekarang gitu. Kemudian opportunity, memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melewatkan peluang kemudian menyesal di kemudian hari. Oke, poin terakhir ini ada watch out. Maksudnya adalah waspada. Waspada di sini waspada terhadap pemborosan waktu. Pemborosan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Misal tadi ada distraksi yang perlu diabaikan. Nah, itu juga waspada untuk terus mengabaikan hal-hal yang dapat mendistraksi. Nah, ini ada kuadran waktu. Kuadran waktu ini juga penting dalam menentukan prioritas atau merencanakan sesuatu. Yang kuadran pertama itu ada urgent dan important. Itu segala sesuatu yang dianggap penting dan harus segera diselesaikan saat itu juga. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian ada kuadran 2 itu not urgent, important. Itu kita ngeset goals dan planning ini di sini. Nah, bagian ini tuh berisi hal-hal yang penting untuk diselesaikan, namun dapat dicicil secara bertahap. Jadi ada waktunya. Lalu untuk kuadran 3 ini ada hal-hal yang menurut kita mungkin tidak penting tapi urgent dan harus dikerjakan. Kuadran keempat ini adalah hal-hal yang tidak penting dan tidak harus dilakukan. Ini juga salah satu yang membuat kita bisa terdistraksi oleh suatu pekerjaan. Jadi tidak dilakukan pada kuadran ini, tidak dilakukan atau bisa dilakukan di suatu saat. Nah, ini selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat manajemen waktu efektif. Yang pertama, menunda pekerjaan. Nah, ketika kita menunda pekerjaan, otomatis pekerjaan selanjutnya akan tertunda dan akan berpengaruh pada hasilnya juga. Yang kedua itu ada perfeksionis. Ya, pekerjaan memang seharusnya dilakukan sebaik mungkin.
Tapi perfeksionis ini kadang menghambat juga, karena kalau terlalu perfeksionis kadang tidak ada habisnya gitu, masih kurang ini, hal sekecil apapun gitu. Yang ketiga, tidak mampu membuat prioritas. Nah, ini juga menghambat karena ketika kita tidak bisa memprioritaskan sesuatu, tidak bisa memilih mana yang prioritas, mana yang bukan, maka kita bisa jadi melakukan sesuatu yang sia-sia gitu, melakukan sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan di kemudian hari, dan yang seharusnya prioritas tadi bisa tertunda. Selanjutnya, nah ini tadi salah satu yang menghambat manajemen waktu efektif itu ada menunda pekerjaan. Penyebab menunda pekerjaan sendiri ada beberapa, yaitu pertama, tidak ada deadline yang jelas. Nah, karena deadline ini harus dideskripsikan di awal gitu yang secara jelas. Jika tidak ada deadline-nya, maka kita bisa mundur-mundur terus, bisa menunda-nunda pekerjaan. Lalu sumber daya yang tidak mendukung. Misal kita ingin melakukan sesuatu, contohnya ingin masak sesuatu tapi bahannya tidak ada. Nah, itu kan jadi kegiatan memasak tadi ditunda karena tidak ada sumber dayanya. Lalu tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, ini tadi juga mungkin karena bisa jadi karena kurang bisa memprioritaskan sesuatu, atau memang belum tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian nomor 4 itu kurang semangat. Nah, ini juga perlu untuk memotivasi diri sendiri, untuk mengingatkan diri sendiri bahwa waktu itu akan terus berjalan gitu. Jadi mau tidak mau, ya kita harus memotivasi diri sendiri. Kemudian yang poin terakhir ini, takut gagal. Ketika kita set suatu goals, kemudian ada kemungkinan untuk gagal. Ya, memang segala sesuatu ada kemungkinan gagalnya, tapi jika di awal sudah takut gagal, maka kemungkinan akan lebih menunda-nunda gitu. Memikirkan hasilnya terlebih dahulu, tapi tidak memulai untuk prosesnya. Selanjutnya ini ada tips untuk memperbaiki time management. Beberapa tips untuk memperbaiki time management. Pertama, buat to-do list atau daftar agenda. Misal hari ini atau besok, hari esok mau ngapain aja, itu dibuat to-do list-nya. Atau di hari Senin, sebelum mulai satu pekan dalam pekerjaan, dibuat to-do list minggu ini harus ngapain aja, apa yang harus diselesaikan, dan diprioritaskan. Kemudian nomor 2, don't afraid to say no. Ini untuk sesuatu yang dapat mendistraksi waktu kita. Jadi misal ada sesuatu yang kiranya tidak penting, ya jangan takut untuk bilang tidak gitu, ditolak aja. Kemudian yang nomor 3 ini, smart goals, yang tadi sudah disinggung juga. Menentukan tujuan dengan spesifik. Mungkin spesifik tadi juga bisa ditulis di daftar agenda atau to-do list tadi, jadi lebih spesifik, lebih jelas. Lalu nomor 4 ini ada merencanakan dan mengatur prioritas. Ketika plan sudah dibuat, nah itu kan kita harus melakukan sesuai rencana. Jadi pastikan rencana yang dibuat itu sesuai dengan prioritas kita. Oke, poin nomor 5, membagi tugas besar dalam beberapa tugas. Nah, ini juga tadi sempat disinggung, tugas besar dalam satu jangka waktu tertentu mungkin kedengarannya besar. Tapi kalau misalnya
tugas tersebut dibagi menjadi tugas-tugas kecil, itu jadi terasa lebih ringan dan lebih kompeten dalam melaksanakannya. Nomor 6 ini menghindari menunda pekerjaan, ya karena sudah jelas sudah jelas menunda pekerjaan itu sangat berpengaruh pada waktu kita dan tujuan-tujuan yang lain. Nah, dalam membuat sebuah rencana ini ada beberapa poin atau tipsnya. Yang pertama itu kenali dulu masalahnya atau kita mau memutuskan kenali tujuan atau masalahnya. Yang kedua itu putuskan dengan solusi. Ketika sudah mengenali masalah, ada masalah ini, kemudian dari masalah tersebut dibuat solusi. Lalu setelah ada solusi, yang ketiga itu diuraikan lagi bagian-bagiannya. Jadi solusi yang satu tadi dipecah atau diuraikan menjadi suatu tahap-tahap. Yang keempat, buat jadwal yang tepat. Nah, ini juga sangat berpengaruh dalam membuat sebuah rencana. Jadwalnya harus jelas dan tepat. Tepat tadi termasuk realistis dan tidak terlalu lama. Jadi biar tidak menunda-nunda. Oke, setelah membuat rencana tadi, ini ada poin untuk merealisasikan suatu rencana. Yang pertama, ketika melaksanakan sebuah rencana itu ada evaluasi yang sudah berjalan, evaluasi rencana yang sudah berjalan. Misal rencana dalam 1 bulan, kemudian ini sudah pekan kedua. Nah, 2 pekan yang sudah dijalani tadi dievaluasi lebih baik setiap minggunya gitu. Kemudian yang poin nomor 2 itu tetap teratur pada rencana awal. Jadi misal kita sudah membuat rencana dan aturan-aturan tertentu, ya sebaiknya kita tetap fokus dan teratur pada rencana awal. Lalu komunikasikan dengan orang lain. Nah, kita juga butuh masukan atau feedback dari orang-orang sekitar tentang rencana atau evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilakukan tadi. Oke. Selanjutnya, ini ada 3 kelompok berdasarkan manajemen waktunya. Yang pertama itu ada orang sukses. Orang sukses itu ciri-cirinya dalam manajemen waktu itu bisa mengatur kegiatannya dengan efektif. Lalu pengendalian waktu yang terencana. Kemudian meluangkan waktu untuk istirahat dan belajar. Memiliki etos kerja yang bagus dan memiliki jiwa yang tegas dan lebih tenang. Ya, jadi itu ciri-ciri orang sukses dengan manajemen waktunya. Selanjutnya ada kelompok kedua itu orang awam yang sibuk. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu sering melanggar jadwal kerjanya. Jadi sudah membuat rencana, sudah membuat aturan-aturan tertentu, plan-plan tertentu, kemudian melanggar atau tidak berkomitmen dengan rencana tersebut, dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian waktu yang mengendalikan mereka. Lalu sibuk namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ini bisa jadi kita melakukan sesuatu yang tidak prioritas atau tidak urgent, tidak penting tadi. Jadi waktu kita terbuang sia-sia. Lalu kehidupan dalam rutinitas harian. Kemudian kelompok ketiga, itu ada orang rugi yang menyiapkan waktunya. Pertama, tidak memiliki jadwal yang jelas. Ini ya jadwalnya aja udah nggak jelas gitu. Jadi waktunya juga bisa jadi tidak beraturan.
Kemudian sibuk tanpa adanya prioritas. Membuang waktu dengan percuma, hidup tanpa perencanaan untuk sekarang, esok, dan masa depan. Jadi dia tidak tahu, misal hari ini mau ngapain, ya udah asal berjalan aja gitu. Kemudian sering mengeluh dan menyalahkan orang lain. Ini ada beberapa quote. Jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itu adalah waktu. Siapapun orangnya tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah terlewatkan. Setiap orang dimanapun ia berada memiliki waktu 24 jam dalam sehari, tidak ada yang lebih, meski hanya 1 menit saja. Semua sama, tidak kurang, tidak lebih. Untuk mencapai segala macam kesempurnaan memang selalu dibutuhkan proses trial and error. Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini Anda melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Lalu, ini yang terakhir. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin akan menjadi pengalaman selama hayat. Bagaimanapun diri Anda di masa lalu itu tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri Anda di masa depan. Oke, terima kasih. Ini sekian PowerPoint dari saya atau presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Oke, dari teman-teman nih, banyaknya di sini 20 dikurangi 3 ya. Berarti ada 17. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Open mic ya. Jangan takut untuk berbicara. Kalau nggak ada nanti ditembak loh. Tanya dong. Oke, Pak Sugi, silakan Pak. Kasih contoh dong. Ini kan tadi ini kan abstrak ya, agak abstrak ya. Kasih contoh yang inilah yang di sekitar kita lah, yang di Javan sekitar waktu. Contoh salah satunya aja gitu, Pak. Ya contoh ini sih, time management yang di Javan itu seperti apa gitu. Contoh kasus misalnya apa gitu. Contoh manajemen waktu. Kalau di dalam dunia pekerjaan mungkin contohnya di Javan gitu, contohnya mungkin analis dalam membuat deadline suatu task itu juga dipengaruhi oleh, itu juga harus ada manajemen waktunya. Yang pertama itu pasti memprioritaskan yang penting-penting. Kemudian deadline waktunya itu yang jelas. Jelas maksudnya sudah dipastikan kalau deadline-nya tanggal sekian itu tidak bermasalah. Ya mungkin itu Pak. Yang lain tolong ditanggepin dong. Ada yang menanggepin? Atau mungkin yang lain bisa memberi contoh juga. Ada nggak? Kalau nggak ada ditunjuk nih. Teman-teman, ada? Oke deh, kalau nggak ada, Mbak Muti mau siapa Mbak? Minta tolong siapa buat menanggapi ini? Minta tolong. Mas Diki mungkin. Oh Mas Diki. Mas Diki cek, ada? Halo. Oke. Halo. Iya. Halo, masuk. Apa? Kasus contoh real. Ya, Time contoh management. Time management yang baik. Pertama tanggapin ya, kalau tadi yang disampaikan, ini contohnya benar nggak?
setuju nggak atau enggak? Bukan benar apa enggak? Sepakat nggak tadi? Ya nggak semuanya setuju dan nggak setuju sih, tapi intinya untuk time management ini tadi kalau dilihat sih masih untuk diri sendiri ya. Nah, tapi yang untuk di sekitar kita justru bagaimana kita bisa melakukan time management secara komprehensif sebagai sebuah tim gitu. Nah, itu sih yang belum stop ya di kita. Artinya misalnya antara analis dan programmer gitu. Nah, kadang bisa jadi time manajemennya tuh nggak sama gitu. Misalnya si programmer fokus di front end, padahal si analis menghendaki fokus di back end. Nah, itu ada beberapa hal yang time manajemennya itu nggak sinkron gitu. Dan itu sih yang biasanya bikin target kita tuh ya nggak fokus gitu, mencar gitu targetnya. Itu sih yang menurutku masih perlu dibahas lagi sih untuk tim kita gitu. Ada yang lain lagi, Mas Diki? Ya, aku juga ini ya, kadang tuh bingung gitu, atau kehilangan sinyal gitu ya, terkait time management di satu proyek tertentu misalnya. Gitu. Misalnya, contoh kasusnya KWS. Ya. Ini tuh time management kita, sprint kita itu fokusnya di mana sih? Gitu. Apakah analis dan programmer ini sama-sama fokus untuk satu hal yang sama gitu. Nah, biasanya sih saya sering tanyanya ke teman-teman analis gitu. Ini gimana lagi ngerjain apa gitu. Nah, di situ sebenarnya kepengen sinkronis lagi sih antara manajemen waktu antara si analis dengan si tim programmer. Itu sih. Coba. Ya, terima kasih Mas Diki. Diskusi siapa ya yang bisa memberikan pendapat? Yang lain mungkin ada yang mau sharing. Ada yang mau sharing dulu nggak sebelum nanti kita sistem tembak kayak biasanya? Nanya dong, nanya. Oke, siapa itu? Siapa ya tadi? Kang Wai. Oke, enggak Kang Wai. Gini Mbak, tadi kan udah di-share sedikit tentang apa sih planning ya, perencanaan waktu. Ya. Nah, itu mau tanya kalau misalnya kita kan kita bikin planning nih biasanya terkait apapun ya. Kita bikin planning, terus kemudian kalau misalnya planning kita pasti kan ada kemungkinan gagal atau nggak sesuai dengan rencana. Nah, itu gimana Mbak ya? Misalnya kalau misalnya itu mitigasinya, pertama mitigasinya, kedua kalau misalnya itu sampai kejadian tuh apa yang harus dilakukan gitu supaya kita back on track lagi gitu. Itu sih Mbak. Tadi kan kemungkinan untuk gagal ya. Kalau menurut saya, yang saya pahami, kita kan merencanakan sesuatu kemudian dalam jangka waktu tertentu. Misal, ya, lalu ada kemungkinan untuk gagal atau bahkan gagal. Nah, setiap beberapa waktu kan perlu diadakan evaluasi gitu. Jadi misal ada sesuatu yang kiranya kurang atau memungkinkan untuk gagal, itu kan bisa diatasi di setelah evaluasi tadi gitu. Nah, pas evaluasi ini jadi bisa juga
tahu penyebabnya apa dan lain-lain. Gitu. Gimana Mas? Mbak? Gimana Kang Wahyudi? Oh, oke. Terus kalau misalnya nanti sampai kejadian tuh, kan tadi mitigasinya kan evaluasi terus. Terus kalau misalnya sampai kejadian, oh ini planningnya gagal, terus gimana tuh? Berarti apakah ya supaya back on track-nya lagi tuh? Kan biasanya agak susah nih. Misalnya nih saya nabung, terus enggak lah kalau nabung agak itu. Oh, biasanya saya bikin plan, melakukan perjalanan gitu. Harusnya di hari pertama, kedua, ketiga itu saya berada di mana, udah ngapain aja. Nah, ketika plan saya di hari ketiga itu gagal, supaya kita bisa back on track lagi, ngikutin sesuai jadwal yang udah dibikin itu gimana gitu. Atau yang udah terjadi gagal, kan kita nggak bisa biarkan gitu aja gitu. Ya, itu harus tetap dilaksanain gitu. Ya bisa jadi kita membuat suatu rencana gitu. Ada rencana cadangan gitu. Misal rencana A gagal, ya kita masih punya cadangan ketika rencana A gagal tadi. Rencana cadangan itu yang membackup satu rencana awal. Gitu. Jadi misalnya gagal ya udah kita ke rencana B yang masih satu tujuan, mungkin ada beda dikit gitu. Gimana Mas? Oke Mbak. Boleh sharing nggak? Ini nggak harus Muti kan yang jawab, Muti kan pemateri ya. Iya. Cantik ya. Nah, kalau dari aku sih Mas, biasanya itu ya seperti yang tak share di chat ya, itu dimulai dari mind mapping sih. Jadi tadi kan ada resiko ya, gimana kalau planning kita gagal, apa mitigasinya gitu. Nah, menurutku sebagai seorang manusia tuh ada hal yang nggak terjangkau ya oleh kita gitu. Tapi ada juga hal yang bisa kita jangkau gitu. Nah, hal-hal yang bisa kita jangkau ini coba di breakdown melalui salah satu alatnya tuh ya mind mapping itu. Jadi sebisa mungkin kita breakdown dulu. Ini kita mau ngapain aja, targetnya apa, terus resikonya apa, kemungkinan terjadi errornya apa, kemungkinan dia nggak sesuai target itu apa. Nah, dengan mind mapping itu ya semuanya akan lebih terlihat dengan jelas itu. Jadi biasanya kan ya kita nggak bisa bilang itu gagal gitu. Tapi kan gagal kan biasanya ada penyebabnya. Nah, seperti yang dibilang di awal tadi, ya ada hal yang bisa kita jangkau, ada hal yang nggak bisa kita jangkau. Yang bisa kita jangkau ini ya kita scanning ya. Scanningnya itu ya dengan breakdown di mind map gitu. Jadi potensi tidak sesuai dengan yang direncanakan bisa diminimalisir. Nah, begitu juga dengan mitigasinya, itu juga bisa kita persiapkan. Nah, biasanya kita nggak bisa achieve target itu karena ada beberapa hal yang nggak kita pikirin, nggak terpikirkan. Dan biasanya kita panik ya, duh kok jadi gini gitu. Nah, untuk mengurangi kepanikan itu ya kita harus menyalakan sonar kita gitu, bahwa ada potensi seperti ini dan potensi ini bisa kita cegah dengan hal apa gitu. Nah, salah satu cara yang biasa saya lakukan tuh yaitu bikin mind mapping. Jadi sebelum apapun itu, sebelum menganalisa, sebelum bikin mock up, sebelum rapat sprint gitu. Nah, semuanya dimulai dari mind mapping. Baru setelah mind mapping jelas, kita eksekusi. Itu untuk meminimalisir. Yang kita bisa lakukan adalah mencegah dan meminimalisir. Itu sih dari aku. Mungkin ada yang mau menanggapi. Terima kasih Mas Diki sharingnya. Dari teman-teman lain mungkin ada lagi. Boleh loh sharing kayak gitu, nggak harus bertanya. Sekalipun bertanya juga boleh, kayak gitu teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aku udah punya bahan.
Mbak Muti minta di slide 12 dong. Slide 12. Ini ya? Oh iya benar. Oke, teman-teman, di sini maupun apa ya, dari analis, tester, programmer maupun BizDev kan pasti pernah ini ya, membuat sebuah rencana gitu ya. Nah, sharing dong, pernah nggak dalam membuat suatu rencana itu full nih 4 step-nya ini kepake semua, atau ada juga yang aku nggak pakai yang step ketiga nih, jadi aku nggak ada proses breakdown rencana aku, nggak ada proses menguraikan atau menjabarkan rencanaku, tapi aku langsung membuat jadwal yang sesuai tepat, misalkan kayak gitu. Mungkin Mbak Putri tadi udah mencontohkan ya, kayaknya ya, udah menjelaskan gitu ya? Iya, udah. Oke. Nah, di sini sebelum ditunjuk nih, sebelum main lempar bola, ada yang mau memulai nggak? Setelah itu baru lempar bola. Kalau nggak ada, nanti aku yang memulai. Aku mau tanya dong, Bu. Oh, mau tanya dulu. Oke, silakan Mas Randi. Iya. Jadi pernah, mungkin udah agak lama gitu, dan belum pernah ketemu lagi dengan hal yang sama. Jadi dulu pernah ikut salah satu project untuk bikin UI website gitu kan. Nah, setelah itu sebenarnya udah ada to-do list hari ini mau ngapain aja. Nah, itu bisa dikerjakan dalam waktu kemungkinan 8 jam kerja gitu. Nah, ketika itu kita kerjakan, ternyata di tengah-tengah itu ada hal yang penting gitu. Contohnya meeting atau penambahan fitur atau apa gitu. Jadi hal-hal yang udah kita kerjakan akhirnya itu harus dirombak lagi kayak gitu. Itu untuk mengatasi bagaimana ya, pernah nggak punya pengalaman seperti itu gitu. Misalnya kita udah bikin rencana dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Tapi rencananya ternyata gagal gara-gara ada sesuatu hal gitu sih. Itu cara mengatasinya gimana, atau harus membuat jadwal baru, rencana baru, atau seperti apa gitu. Oke, Mbak Muti mau jawab? Oke. Mungkin ini hampir sama kayak yang ditanyakan Mas Wahyudi tadi juga. Iya nggak, Mbak? Ada kendala di tengah gitu ya? Jadi kan udah buat rencana, kemudian di tengah-tengah ada hal yang mendesak sehingga plan-nya tadi jadi gagal atau terdistraksi. Oke, kalau tadi Mbak Muti, mungkin Mas Randi nggak mendengarkan tadi, mungkin bisa dijelaskan ulang. Jadi kalau menurut saya itu bisa ketika kita merencanakan sesuatu, dibuat juga rencana cadangannya gitu, kemungkinan gagalnya. Kan emang manusia cuma bisa berencana gitu kan. Kemudian jika ada misal hal yang mendesak di tengah-tengah, bisa juga rencana itu ya, diubah atau direncanakan ulang gitu. Karena tadi halnya mendesak, jadi harus dilakukan kan gitu. Oke, gitu Mbak. Oke. Kalau dari saya menambahkan Mas Randi, jadi apabila kita sudah membuat rencana gitu ya, kita sudah menyusunnya, kemudian menjalankannya oke, tapi di tengah jalan kita ada distraksi ataupun ada keperluan yang lebih penting kayak gitu, ya udah berarti kan ada satu poin di mana rencana itu dikesampingkan. Nah, dikesampingkan ini setelah memang kita sudah selesai di bagian yang penting tadi, nah kita kembali ke rencana ini, berarti kan kita sudah menambahkan waktu ya. Seharusnya kita sudah di rencana berikutnya, tapi kita harus memikirkan rencana yang tadi itu yang sebelumnya. Nah, ini bisa kita pertimbangkan sih bahwasanya mana yang lebih penting. Kayak tadi kan Mbak Muti juga udah menjelaskan penting, apa tadi Mbak? Urgent, important, kayak gitu Mbak ya? Kayak yang di kantor itu ya. Nah, itu coba dipikirkan lagi, dipilah lagi maksudnya. Jadi, mana yang lebih urgent tuh, mana yang lebih important, misalkan seperti itu. Nah, barulah itu yang kita jalankan terlebih dahulu, terus atau enggak, kita melihat dari impact-nya. Impact mana yang lebih membahayakan atau mengkhawatirkan gitu. Jadi kita tetap menimbang dulu sih mana yang lebih penting, mana yang dampaknya itu sangat mempengaruhi, sehingga kita menjalankan yang lebih dulu dari misalkan yang lebih penting itu, dari yang lebih darurat itu.
Seperti itu. Jadi tidak harus di cancel, tapi kita bisa depending dengan melihat apa ya, dampak-dampak yang terkecil itu yang mana sih, seperti itu loh. Gitu Mas Randi, menjawab nggak ya? Gimana? Ya, terjawab. Oh ya. Cukup. Oke, terima kasih Mas Randi. Oke, buat teman-teman semua di sini ya, aku mau buat game sama Mbak Muti. Jadi nanti lempar bola aja seperti biasanya, dari siapa, nanti lempar bola ke siapa, seperti itu, dengan menceritakan terkait membuat sebuah rencana. Nah, ini dimulai dari aku dulu deh. Kayak gitu. Nah, dari aku di sini kenali masalahnya, putuskan ini. Nah, aku mau kasih contoh terkait kerjaan saya gitu ya, kerjaan saya di HCD ini. Jadi saya punya bagian kerjaan itu adalah rekrutmen, di mana 2 pekan lalu itu banyak sekali CV yang masuk, tapi saya nggak bisa screening kayak gitu, karena memang kerjaannya tuh ada aja yang masuk seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya ditegur gitu. Saya ditegur, "Ini gimana proses rekrutmen, kok nggak ada progres," seperti itu. Ya, saya jawab apa adanya bahwasanya memang saya belum melakukan screening, saya belum melakukan telepon dengan kandidatnya, ngecek apakah benar terkait CV yang dikirimkan, seperti itu. Sampai akhirnya saya mengenali itu permasalahan itu, berarti memang posisinya di saya, manajemen waktu saya nggak sip, ataupun saya tidak mengenali permasalahan saya itu, bahwasanya untuk saat ini Javan itu lagi butuh banget SDM nih, kayak gitu. Sampai akhirnya saya memikirkan, oke, saya harus punya waktu nih buat rekrutmen, karena proses rekrutmen kan juga bertahap. Nah, dari situ saya memutuskan dengan solusi. Nah, solusi ini saya memutuskan dengan di mana setiap harinya, kecuali hari Jumat, setiap hari Senin sampai Kamis saya harus meluangkan waktu 2 jam untuk melakukan rekrutmen. Jadi 2 jam itu benar-benar saya maksimalkan, dari yang saya telepon kandidat, kemudian saya mengirimkan email terkait psikotes dan juga tes teknis, konfirmasi yang lainnya, seperti itu. Jadi benar-benar saya harus membuat jadwal itu. Kemudian uraikan bagian-bagiannya. Nah, di situ yang tadi saya bilang bahwasanya solusi saya tadi 2 jam setiap hari, Senin sampai Kamis, untuk melakukan screening. Kemudian bagian-bagiannya ini adalah ya saya menelpon, saya melakukan screening CV, mana yang beneran sesuai dibutuhkan dengan Javan, mana yang tidak sesuai, kemudian saya masukkan ke collab, saya telepon, saya kirimkan email, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, untuk jadwalnya ini ya tadi itu yang Senin sampai Kamis 2 jam. Jadi untuk rencana saya di masalah rekrutmen untuk Javan ini, saya bisa teratasi seperti itu. Nah, ini contohnya ya, tadi Mbak Muti sudah kasih contoh, saya sudah kasih contoh. Oke, cek Mbak siapa ya? Oh, cek, halo Mbak Erika, aktif nggak ya? Halo Mbak Rika. Oke, cek Mbak Rika aktif. Gak ada suara, iya. Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Mbak. Yaudah deh, gini aja. Mbak Erika, aku minta tolong dong diinfoin 3 di atas nama Mbak Erika ada siapa, dan aku minta dia untuk sharing terkait ini. Dicek people-nya itu, 3 di atas Mbak Erika ada siapa ya? Oh ya, oke. 3 yaudah 3 ke bawah. Ada siapa, Mbak? Kang Bagus ya? Oke. Oke, kalau gitu Kang Bagus. Cek Kang Bagus, halo. Halo. Oke. Dapat jatah Kang Bagus nih. Kang Bagus, sharing dong terkait ini pengalaman membuat sebuah rencana ini yang benar-benar pernah terjadi ya. Silakan. Oke, ini harus kantor atau bisa di luar, Mbak? Bebas sih. Kantor boleh.
Kalau di kantor sih, kalau membuat sebuah rencana, yang pertama memang, misalkan, karena tadi ya Mbak ya ngaruh dari SDM yang kurang misalkan gitu ya Mbak ya. Kita pun buat dari Bisdep sendiri, saya, Teh Arin sama Teh Kiki kan juga butuh, SDM tapi di luar Javan karena misalkan di Javannya sendiri lagi full gitu ya. Nah otomatis kita, hubungin partner, beberapa partner yang memang bisa provide SDM di Javan kayak gitu. Nah, untuk masalahnya sendiri kita ingin memenuhi apa ya, project-project yang kita pengen menang project, tapi dengan SDM dari partner itu gitu, tapi atas nama Javan. Cuman untuk masalahnya sendiri, saya terkadang terlalu fokus sama partner yang terdekat gitu. Misalkan untuk kasusnya saya terlalu fokus sama partner Mobilus yang dekat sama kita gitu. Nah, tapi memang mungkin karena di Mobilusnya lagi sibuk atau lagi padat, jadinya partner yang lain nggak saya reach gitu, nggak saya hubungin kayak gitu. Nah, untuk udah kayak gitu, jadinya punya solusi untuk hubungin partner lainnya, follow up lagi, dan juga jadwal ya membuat jadwal yang tepat ya. Misalnya saya ketemu lagi sama partner yang kemarin-kemarin udah pernah saya datengin, tapi belum di follow up lagi. Kayak gitu sih Mbak, mungkin kalau untuk rencananya. Oke. Gimana menurut Mbak Muti, sesuai nggak Mbak dengan materi Mbak Muti? Iya Mbak, sesuai. Sesuai ya. Oke, Kang Bagus, terima kasih. Kang Bagus mau lempar bola ke siapa? Ke siapa ya? Sebentar Mbak. Ini aku lihat dulu. Boleh. Dewi aja deh. Oke, Dewi. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, Mbak Dewi. Halo Mbak, otak aku lagi blank. Oke deh, berarti Mbak Muti dulu yang menjelaskan nih. Gimana Mbak Muti? Gamenya Mbak Muti, silahkan. Jadi Teh Dewi ini ada beberapa step untuk membuat sebuah rencana. Yang pertama itu kenali masalahnya, kemudian yang kedua itu diputuskan dengan solusi dari masalah yang sudah ditemukan tadi, memutuskan solusinya bagaimana. Kemudian dari solusi yang tadi itu bisa di breakdown atau diuraikan step-stepnya. Kemudian yang keempat, membuat jadwal yang tepat itu. Teh Dewi ada contoh nggak dalam membuat sebuah rencana? Contoh, kebetulan hari ini tuh masalahnya nih, PPP ada task yang di Uber klien, permintaan yang di Uber klien, tapi bentar ada motor. Tapi di satu sisi saya udah punya jadwal dengan CPM buat UIT. Itu masalahnya. Solusinya saya fokus satu-satu dulu. Dari tadi pagi jam 8 sampai sekitar jam 10 aku di PPP dulu. Aku di PPP untuk mantau tasnya udah sesuai atau belum sama assign. Lalu abis dari sana aku lanjut untuk testing CPM, testing mandiri sebelum UIT sampai akhirnya UIT. Uraikan bagian-bagiannya ya itu tadi gitu. Jadi di PPP itu aku mendetailkan, aku memantau tas-tasnya gitu. Terus kalau misalnya di CPM aku kayak testing mandiri sampai benar-benar yakin. Baru habis itu ke UIT, terus sekarang lagi follow up lagi ke PPP. Buat jadwal yang tepat ya itu tadi, dari jam sekian sampai jam sekian ke PPP, terus lanjut CPM, terus sekarang balik lagi ke PPP. Gitu sih Mbak. Oke Teh Dewi. Oke, selanjutnya, aku lempar bola ya? Iya. Aku mau Sita Kartina Zulhijjah. Teh Sita, silakan. Oke. Masalahnya kan di SPPT sekarang nggak ada tester. Aku biasanya ada tester ya. Terus ini ada 2 bulan, sebulan gitu. Nah terus berarti fokus aku
ke analisis iya, ke testing iya, sama ke dokumen iya. Tiga-tiganya itu jadi masalah. Terus aku putuskan solusinya, yaitu jadi aku bagi-bagi hari, misalkan Senin aku fokus analisis, Selasa fokus testing, Rabu fokus dokumen, Kamis fokus analisis lagi misalnya. Kayak gitu. Itu diuraikan bagian-bagiannya kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan di hari-hari pas fokus testing nggak analisis lagi. Bagian fokusnya gitu. Hari itu aku harus selesai analisis sampai sekian, sampai semua tas setiap gitu buat minggu ini gitu. Buat jadwal tadi kan yang per hari itu. Buat jadwal. Senin fokus apa, Selasa fokus apa, Rabu Kamis Jumat. Dah. Oke, terima kasih Teh Sita. Teh Kiki. Teh Kiki. Teh Rizky ada Fauzia. Apa tadi pertanyaannya? Maaf aku lagi fokus sama kayak Dewi. Ini Teh. Ya. Jadi sharing dari Teh Kiki gimana membuat sebuah rencana. Contoh dalam membuat sebuah rencana gitu. Kalau contoh jujur sih sebenarnya kan aku tuh orangnya sebenarnya nggak kurang bisa untuk membuat rencana ya. Jadi kalau untuk dari step-step yang 4 ini, biasanya aku suka langsung ke yang nomor 4. Jadi kalau misalkan ada task gitu, oh aku udah tahu nih yang ini yang penting, ini enggak gitu. Jadi langsung bikin jadwal aja sih kalau aku. Cuman kalau misalkan kalau lagi banyak banget gitu, nah kadang aku tuh suka malah jadi ngeblank gitu. Nah itu gimana? Contoh banyak bangetnya gimana Teh? Ya misalkan kan kalau aku kan kalau misalkan ada task nih dari atasan misalkan. Nah biasanya aku nggak pernah sesuai step ini. Biasanya kan aku suka langsung ke yang nomor 4, langsung bikin jadwal yang sesuai gitu kan. Karena emang sebenarnya sebelum nggak ngelakuin yang 1 sampai 3 pun, tapi nggak tahu sih ya ini aku ya. Misalnya udah tahu gitu, oh ini penting, ini enggak, ini penting, ini enggak. Cuman masalahnya setelah aku bikin jadwal sesuai prioritas aku, cuman suka si misalkan nih atasan, misalkan kita udah bikin rencana nih sesuai yang aku tulis. Oh misalkan yang ini, si yang A ini penting. Tapi menurut orang lain itu nggak penting gitu, atau sebaliknya. Itu gimana ya? Aku nanya aja sih sebenarnya. Tanya Mbak Muti, Teh Kikinya. Iya, jadi misal aku nih udah bikin rencana sendiri. Nah, si rencana A ini tuh menurut aku ini nggak penting gitu. Maksudnya nggak penting. Nah, karena nggak penting, jadi aku nggak ngerjain si rencana ini duluan. Nah, tapi di sisi lain ada orang lain yang menganggap kalau ini tuh penting gitu, harus cepat-cepat. Nah, itu gimana ya cara mengatasinya? Ini tadi sepertinya sesuai sama yang di-share sama Mas Diki di awal tadi. Jadi dalam satu tim itu prioritas masing-masing beda gitu. Misal programmer punya prioritas sendiri, analis punya prioritas sendiri. Nah, yang harus dilakukan itu memprioritaskan berdasarkan timnya itu sendiri. Jadi prioritas tim bukan prioritas dari analis atau dari programmer gitu. Gimana Mbak Nurul? Mbak Nurul? Ya, cek. Kemute. Oke, kalau dari Teh Kiki tadi kan langsung ke poin 4 gitu ya. Kalau dari Mbak Muti tadi gimana penjelasannya, Mbak Muti? Tadi sesuai sama yang Mas Diki itu sih. Ya, halo? Distraksi tadi itu ya? Halo? Ya. Halo Mas. Nah, ini nambahin ya, karena kita diskusi jadi kan boleh ngomong terus. Boleh. Ya, itu
makanya Mbak sering terjadi sih ketidaksinkronan. Jadi kan kalau time management kan kaitannya dengan ini ya, dengan prioritas ya. Jadi kan kita memanajemen waktu untuk ngerjain apa gitu kan. Nah, berarti kan ada 2 parameter ya, waktunya sama apanya gitu. Nah, waktu dan apa ini itu seperti yang tak bilang tadi harus komprehensif sih, semua tim. Jadi sudut pandangnya itu bukan individu tapi sebagai sebuah tim. Nah, ini bisa solusinya biar sinkron itu adalah komunikasi, atau kalau nggak komunikasi ya kesepakatan gitu. Dan kesepakatan atau komunikasi ini bisa 2 arah ya, dari atas ke bawah, bottom up atau nah dari misalnya intinya secara struktur organisasi. Nah, itu sebenarnya bisa saling berkomunikasi gitu. Misalnya kalau posisinya itu adalah analis dengan programmer gitu, ya saling komunikasi, ini kita mau fokus di mana gitu. Nah, jangan sampai seperti yang dibilang Mbak Kiki tadi, menurut Mbak Kiki ini penting, tapi sebagai sebuah tim ternyata prioritasnya bukan di situ. Kalau biasanya sih, kalau di tim teknis ya, di tim project itu, kalau yang pengalaman yang saya lakukan, kalau kira-kira ini kita udah kehilangan sinyal nih, di mana kita mau fokus, biasanya saya tanya ke analis, kita mau fokus di mana dulu, atau kalau nggak gitu pertanyaannya, kita ngerjain yang mana gitu. Jadi jangan sampai targetnya dari sisi project management itu miss di analisa ataupun miss di programmernya. Jadi harus sinkron semua. Secara project management mana milestone terdekat. Terus dari sisi analisa mana yang harus disegerakan untuk dianalisa. Analisa selesai, maka programmernya harus menyambut hasil analisa itu. Jadi nggak ada cara lain selain komunikatif. Menurutku itu. Itu ada yang bisa nambahin? Nah, kalau misalkan semuanya penting, terus important sama urgent, kita nih misalkan banyak task, tapi semua task itu tuh urgent dan important. Nah, itu gimana? Ya, kita kan ini ya, dulu tuh sering ada istilah kita multitasking, tapi orang itu kan nggak bisa multitasking ya. Satu waktu kerjain banyak hal. Kita tuh bisanya tuh, dulu sempat Erika nggak? Dulu Erika sempat bahas, kita tuh bisanya beralih fokus dengan cepat gitu. Misalnya pertama fokus ke A, itu kita bisa. Tapi kalau kita mau fokus ke A dan B di waktu yang bersamaan, itu kayaknya butuh keahlian khusus ya untuk bisa melakukan hal itu. Nah, saranku sih tetap dipaksa sih Mbak, untuk semua, tadi dibilangnya semuanya urgent, semuanya important. Nah, itu justru nggak ada yang urgent dan nggak ada yang important kalau semuanya sama. Jadi kita harus bisa memetakan sih, mana dulu yang harus dikerjain. Karena mau nggak mau dikerjainnya tuh satu persatu. Nah, kalau kita nggak bisa breakdown, itu nanti kayaknya muncul apa yang disebut dengan hektik ya. Jadi hektik itu bisa jadi kerjaannya tuh sebenarnya nggak banyak, tapi semua dirasa penting dan semua dirasa urgent gitu. Nah, kalau di analis, biasanya sih ketika ada hal itu, saya sering bilang sih, ini kalau misalnya banyak masukan atau arahan, itu tolong difilter ya, jangan semuanya dikerjain bebarengan, atau jangan semuanya dianggap itu ini, asap kultur ya. Jadi semua yang diminta itu seolah-olah harus sesegera mungkin. Tapi tetap mau nggak mau, ya kita harus paksa menentukan skala prioritas. Satu persatu, mana dulu yang harus dikerjain. Kayaknya gitu deh, kalau nggak salah. Mungkin ada yang nanggapin lain. Setuju nggak? Ini mungkin ini ya, kalau dari saya tambahannya adalah kalau memang semuanya sama-sama
sama-sama penting gitu ya, kita mungkin bisa kontrol terkait waktunya ya. Apakah memang semuanya harus diselesaikan pada satu hari itu, atau memang sebenarnya kalau kita lihat lagi, ada yang bisa diselesaikan untuk besok atau mungkin lusa kayak gitu. Sehingga kita bisa kelompokkan lagi mana yang harus diselesaikan pada hari ini, besok ataupun lusa. Tapi kalaupun memang semuanya diselesaikan hari ini, kita turunkan lagi bahwasanya yang kita lihat adalah bukan hari melainkan jam gitu. Jadi ya mungkin di sinilah yang disebut apa ya, lembur kali ya, karena memang kerjaannya banyak dan memang due date-nya tuh hari ini semua kayak gitu. Tapi mungkin di situ bisa dilihat dari segi jamnya. Karena pasti kan juga apa ya, masa iya sih 5 task misalkan harus diselesaikan di jam yang sama, ataupun kerjaan tersebut tuh sebenarnya diberikannya kapan kayak gitu loh. Apakah memang diberikannya bersamaan H-1 due date atau memang sudah diberikan di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau memang di hari-hari sebelumnya sudah diberikan dan memang apa ya, dilihat itu tuh sama semua gitu loh, size beratnya, size apa ya, capaiannya tuh sama semua, sama-sama berat, sama-sama harus diselesaikan misalkan di hari Jumat gitu ya. Mungkin bisa dijadikan masukan bahwasanya bisa dicoba dikerjakan di sebelum hari Jumatnya itu gitu. Gitu Teh. Oke. Teh Kiki mau lempar ke siapa? Siapa ya? Ke Jogja dong Teh. Jogja boleh, siapa ya? Rama. Atau enggak ke Pak Sugi. Enggak ada yang ke Pak Sugi. Jogja tuh siapa lagi ya? Waduh. Wah, aku udah kebanyakan ngomong nih. Kasihan yang lain nanti nggak dapet jatah. Iya. Yang belum pernah ngomong siapa tuh? Jody belum pernah ngomong tuh. Bandung lagi dong. Jody. Hari ini. Jadi bukan aku yang nyuruh ya, Jod. Jod. Pak Sugi. Mantap. Oke, itu Jody ada. Jod, halo. Ya, halo. Jod, spesial buat kamu ya, Jod. Mbak Muti, ganti slide dong, slide ketiga. Udah nyambung. Slide ke-13, mohon maaf. 13, Mbak, bawahnya tadi. Sorry. Oke, Kang Jody. Nah, di sini sama nih, dalam merealisasikan rencana gitu kan. Di sini juga ada step by step-nya kayak gitu. Nah, mau dong sharing ke Kang Jody dalam merealisasikan rencana yang sudah pernah terlaksana ya. Jadi benar-benar pure terjadi pada diri Kakang Jody. Mangga. Nanti Mbak Muti yang evaluasi. Oke. Di kerjaan ya? Bebas. Oh, bebas? Ya. Oh, kan dari tadi pada share kerjaan ya. Kalau saya di luar kerjaan deh. Boleh. Saya tuh ngerealisasiin rencana saya ketika mencari uang tambahan. Itu yang poin pertama tuh evaluasi rencana yang berjalan. Misalkan dalam sebulan ini usaha tambahan uang tambahan saya dilakukan dalam sebulan ini menghasilin berapa gitu. Sedangkan target sebulan itu misalkan contoh saya ngejual makanan gitu ya. Ini real ya? Oh, misalkan ngejual motor yang saya jual tuh sebulan saya targetin 2 gitu. Nah, ternyata hasilnya tuh nggak 2 gitu, malahan bisa nggak sama sekali ataupun cuma 1 gitu. Nah, ketika itu udah evaluasi ini kenapa nih gitu, kok peminatnya berkurang ataukah ada yang salah ketika saya ngepromosin atau apa? Saya breakdown dulu sih itu kenapanya. Nah, abis nge-breakdown itu ini masuk ke poin 2 tahap teratur pada rencana awal. Jadi ketika udah di breakdown, saya lihat lagi nih waktu pertama kali saya mutusin sebulan itu harus 2 itu apa aja sih triggernya gitu. Nah, ketika dilihat lagi triggernya itu, apakah benar semuanya udah saya lakuin atau belum? Ketika ada yang satu yang miss, berarti saya mewajarkan sih kenapa target di awal saya tuh nggak tercapai gitu. Nah, ketika target saya nggak tercapai, apa nih yang bisa nge-backup poin yang belum saya penuhi? Nah, dari situ saya masuk ke komunitas. Saya mulai diskusi sama orang-orang yang udah duluan di bidangnya gitu.
masuk komunitas, ngobrol gimana sih caranya supaya ya setidaknya sebulan ini tuh target saya tuh tercapai gitu. Itu saya mulai komunikasi dengan orang-orang komunitas kayak gitu. Aman nggak tuh? Iya, bisa. Aman ya? Jadi, Oke, berarti nunjuk nih. ya nunjuk. Jogja, Jot. Sahanya. Jogja, Mbak Rika tadi ini ya, Mas Diki udah. Mbak Rika belum, Mbak Rika. Mbak Rika udah bisa open nih. Oh iya, tadi ada Mas Radit ya. Oh, Mbak iya. Rika. Tak lama Masih nggak dengar bisa. suaranya Mbak Rika, ayo coba. Masih nggak bisa tuh. Ya, saya. Oh, ini banyak semutnya Mbak Rika ya? Nggak bisa, Mbak Rika, sudah. Ya Mbak, sabar. Cobaan. Lem biru Mbak. Mbak Anita deh, Mbak Anita. Mbak Rika yang mendaftar. Halo Mbak Anita, ada? Masih mus, Mbak Anita. Cek, Mbak Anita. Kurang aman. Ya halo, ada suaranya nggak? Nah, ada. Gimana? Ini saya harus ngapain ya? Oke. Silakan Mbak Muti. Gini Mbak Anita, contoh dalam kehidupannya Mbak Anita dalam merealisasikan sebuah rencana gitu. Iya, sebenarnya ini sih. Tapi saya nggak jadi 1, 2, 3 sih, itu nggak apa-apa ya. Iya. Jadi dan 2 minggu lalu itu kan ada trainingnya Pak Wisnu ya di hari Sabtu. Nah itu kan udah dibilangin kan buat ikutan kayak gitu. Sedangkan di hari Sabtu itu saya memang ada rencana untuk keluar, ngapain ya saya lupa, bayar pajak kalau nggak salah. Nah jadi kan karena saya sudah niatkan di hari Sabtu itu untuk bayar pajak, akhirnya saya nggak bisa ikut workshopnya Pak Wisnu. Akhirnya saya gini, karena saya tetap pengen ikutan workshopnya, tapi tetap saya pengen bisa bayar pajak gitu. Ya udah, saya pergi dulu. Karena kebetulan waktunya bersamaan aku perginya, jadi saya pergi dulu. Setelah nyampe kantor Samsat gitu, saya baru ikut workshopnya kayak gitu sih. Jadi gimana caranya saya bisa ngikut kegiatan dua-duanya itu sih. Itu karena karena saya nggak bisa, saya ya itu tadi sih itu gimana evaluasinya ya. Jadi gimana dua-duanya itu berjalan. Walaupun untuk workshopnya sih saya nggak bisa ngikut dari awal gitu sih, cuma bisa ngikut di tengah dan akhir. Kayak gitu aja sih. Oke, bisa. Mbak Anita nunjuk yang lain. Saya nunjuk siapa ya? Rama deh. Rama, halo. Ada nggak nih? Cek Mas Rama. Oh ini kayaknya ngoding deh Mas Ramanya. Ganti Mbak Nita. Neneng deh. Cek. Ibu Kemenkau.
Ya. Oke. Oke. Apa sih tadi tuh? Oh, padahal tadi udah nyiapin yang slide yang 12. Oke. Ini realisasikan rencana. Jadi gini, apa ya? Oh, ini aja deh. Jadi dulu tuh pernah gini, di hari sebelumnya itu pernah nggak sempet kekerjain satu pembuatan e-faktur gitu ya. Nah, pas hari kemarin tuh nyari ininya sih sebenarnya penyebab nggak jadinya tuh karena harus ngulik juga sih, soalnya itu kan e-faktur tuh udah upload nih, ceritanya udah upload, cuman ke reject gitu, entah dari server pajaknya yang lagi error atau memang dari referensi fakturnya yang aku bikin gitu. Nah, di hari sebelumnya itu udah kayak menduga-duga dulu gitu. Ini mungkin masuk ke evaluasi rencana ya mungkin. Jadi hari kemarinnya tuh udah menduga-duga ini kenapa ya kok di-reject gitu. Ketika upload e-faktur kenapa kok di-reject gitu. Kemungkinan yang pertama ya tadi yang server pajaknya yang lagi error yang pertama. Yang kedua itu sepertinya sih dari nominal yang aku masukin gitu. Jadi kan kalau di pembuatan faktur pajak PPN itu kan 10% ya dari dasar pengenaan pajaknya. Semisal gini, kita tuh mau nagih uang berapa ya? 1.557 lah untuk contohnya. Nah, untuk PPN ya kan 10% nih. Berarti dari 10% dari 1.557 itu kan 1.156 rupiah gitu. Nah, di faktur pajak ini nggak ngebuletin si angka terakhirnya tuh. Jadi yang harusnya 156 ini malah 155 gitu. Jadi nggak, nilai belakangnya tuh yang angka 7 itu tidak apa ya, tidak termasuk bulatan angka di fakturnya gitu. Sudah terpikir ke arah sana. Nah, pas hari ini yang jadwalnya memang untuk membereskan e-faktur yang ke-reject itu, coba nih gitu dicoba satu-satu gitu. Jadi rencananya itu yang pertama adalah ngecek servernya, server pajaknya apakah emang lagi error atau enggak. Nah, di situ aku nyari infonya ke Twitternya gitu, Twitter yang kering pajaknya, yang pertama itu dulu sih. Oh ternyata, oh enggak, kok nggak ada berita server pajak lagi down gitu. Oh berarti yang kedua nih gitu. Berarti ini dari isian e-faktur yang aku kerjain gitu. Mungkin dari nominalnya atau dari hal lain gitu. Oke, setelah tahu, ya udah aku ngecek yang kedua gitu. Jadi rencana yang kedua nih gitu. Ngecek isiannya. Nyoba diubah si nominal yang nggak terbulatkan tadi. Dibulatin lah secara manual gitu. Kan biasanya kalau di e-faktur tuh ya udah gitu langsung keluar kan nominal PPN-nya setelah kita masukin dasar pengenaannya langsung keluar. Nah ini diubah gitu angka belakangnya yang harusnya 155 aku ubah nih jadi 156 gitu. Aku buletin manual gitu. Aku coba lah, udah kesimpan, coba upload lagi, ternyata masih gagal nih gitu. Wah ini di luar rencana awal nih gitu. Kan kemarin tuh rencananya cuma 2 nih periksanya gitu. Yang pertama server, yang kedua dari nominal yang aku ini apa yang ada di pemikiran tuh oh mungkin dari nominal gitu. Ternyata enggak. Ini masalah baru nih gitu. Di luar dari rencana awal. Coba ulik lagi, ternyata yang salah tuh dari deskripsi e-fakturnya. Jadi nggak boleh masukin simbol kayak simbol apa ya garis miring kayak gitu nggak boleh. Terus itu kan aku pakainya strip ya, pakai simbol strip, cuman simbolnya tuh apa ya beda gitu. Jadi kalau kopas dari Word tuh pasti beda keluarnya. Pokoknya dari strip itulah. Nah setelah aku coba
hapus lagi, bikin lagi si referensi barangnya, upload ulang, ternyata oke, selesai gitu, berhasil. Nah, sebenarnya yang rencana awal tuh kadang nggak sesuai ini sih, ternyata ada hal yang memang diketahui ketika pas pengerjaannya lagi gitu, jadi ada poin temuan gitulah. Nah, setelah itu selesai, ya udah gitu langsung nagih ke klien gitu sih. Itu termasuk nggak ya kalau contoh dari aku? Bisa Teh? Bisa, oke. Ya, mungkin Teh Neneng terakhir karena oke. Oke, Muti. Oke, Mbak Muti ada mau closing statement dulu sebelum ditutup? Apa ya? Ya mungkin karena temanya time management, jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, atau prioritas, kemudian buat rencana dengan baik, dan menjalankan rencana tersebut dengan baik juga. Gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Muti, buat waktunya, buat materinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut mendengarkan ya. Sekalipun tadi ada beberapa yang entah kemana. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Mbak Muti, dan terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.